Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis bersama, bertemu dalam rangka ngabuburit gitu ya, dan talk show. Dan kali ini kesempatan kali ini kesempatan yang luar biasa sekali karena kita kehadiran orang yang domisilinya jauh sebenarnya, tapi aslinya orang dekat gitu ya, orang terdekat kita, tapi kita jarang melihatnya. Dan alhamdulillah di sini saya sebagai moderator sekaligus nanti yang akan bertanya-tanya, dan samping saya sudah hadir di hadapan panjenengan semuanya beliau Ustadz Muhammad Rizky gitu ya. Iya, Ustadz. Ini panggilannya Ustadz atau Mas saja. Mas saja. Iya, lebih biar gak sungkan. Oh, gitu. Ustadz itu kayak ada jaraknya nanti. Masya Allah. Saya dengar Bapak Ibu sama teman-teman semuanya, katanya beliau ini nggak mau dipanggil Ustadz. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Saya berpikirnya, bisa jadi karena masih single gitu kan. Masih single, kemudian kalau sudah dipanggil Ustadz seakan-akan sudah tua sekali. Gitu bukan? Bisa jadi Ustadz. Jadi Bapak Ibu yang karena beliau masih single ini ada kesempatan loh gitu kan. Ya mudah-mudahan Mas Rizky dapat segera mendapatkan jodohnya ini ya, pasangannya yang terbaik pastinya, mudah-mudahan. Doanya Ustaz. Nah, ini doa di waktu yang luar biasa, bulan Ramadan di tempat yang mulia juga Ustaz. Iya, tapi acara kita sebenarnya sharing ya Ustaz. Oh, sharing ya. Kita nggak apa sih nyasar doa untuk jodoh. Baik. Amin. Insyaallah doa baik, insyaallah itu untuk yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, ini biar lebih santai aja gitu Ustaz. Iya, betul. Jadi sore ini kita akan ngobrol banyak Ustaz terkait kalau temanya itu kan journey to Yaman. Ya, perjalanan ke Yaman. Iya. Yaman, saya tahunya itu kok Yaman itu daerah orang-orang Arab kan. Kalau saya tahunya Tanah Abang Ustaz. Banyak orang-orang Arab di sana gitu, Arab Kojan gitu. Baik, Mas Rizky, ini sebelum kita mulai obrolan kita, perlu kami perkenalkan dulu. Beliau adalah Mas Rizky, panggilannya Muhammad Rizky. Beliau salah satu putra dari sahabat kita, sekaligus guru kita. Beliau Ustadzah Nur rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia, karena ini salah satu potret untuk kita sebagai orang tua yang nantinya mungkin perlu mendidik bagaimana agar anak kita bisa berbakti kepada orang tuanya. Beliau ini salah satu hasil didikan orang tuanya yang luar biasa, dari kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau perjalanan ke Yaman gitu ya, dan mampu menghantarkan orang tua beliau untuk pergi menunaikan umroh dan meninggal dunia di saat perjalanan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia, mendapatkan jariah amal dari putranya. Amin. Yang sampai saat ini menginspirasi banyak orang gitu nggih. Baik, itu sedikit. Dan beliau rumahnya di mana maksudnya? Pelantaran atau Sukamulya, Mas? Pelantaran. Oh, Pelantaran gitu ya. Mepet Sukamulya. Perbatasan gitu ya. Perbatasannya sungai Waridin. Perbatasan Sungai Waridin.
Ya, beliau domisili di Plantaran, dekat Masjid Al-Ittiba atau berbatasan dengan sungai pembatas antara Kaliwungu dengan Kaliwungu dan kalau Sukomulu itu masuknya Berangsung bukan? Masih Kaliwungu juga? Oh, masih Kaliwungu. Masih Kaliwungu berarti. Berarti beda desa aja berarti ya? Beda desa. Baik. Saya wong Kaliwungu tapi kok nama-nama desa itu ini nggih, batas-batasannya belum tahu semuanya. Baik, Mas Rizky. Ini sebelum bercerita tentang perjalanannya ke Yaman, boleh dong saya sepil dulu itu sebenarnya SD-nya di mana sih? Boleh. Karena ini saya dengar gini, Mas. Saya dengar itu dulu waktu SD kok katanya pindah-pindah. Iya, muter-muter kan. Hobinya emang muter-muter Ustaz. Ini karena nggak nyaman sama tempatnya, atau memang gurunya ada yang galak, atau memang suka pindah-pindah saja gitu kan. Nah, mungkin boleh betul. Diceritakan sedikit. Dan muncul apakah sok ben aku pengen kuliah ke luar negeri, apakah itu muncul dari sejak kecil? Nah gitu Mas, monggo. Baik Ustaz. Jadi alhamdulillah teman-teman asatizah dan juga Ustaz mungkin mau cerita sedikit. Jadi emang perjalanan sekolah dari semasa TK, SD itu emang sering muter-muter. Tapi kalau dulu itu TK-nya itu saya di TK Ami Sukomulyo, TK Aba 5, sampingnya MI Muhammadiyah Sukomulyo. Iya. TK 2 tahun di sana, terus selesai dari TK saya masuk di MI Muhammadiyah Plantaran. Oh, di MI Muhammadiyah Plantaran itu saya kelas 1 sampai kelas 2 pertamanya. Lalu ibu kan Umi saya ngajar di mana? Mutiara Hati. Sebelumnya di Al-Kausar. Oh, di Al-Kausar. Di Al-Kausar belum ada Mutiara Hati. Oh. Saat itu masih iya. awal-awal merintis Al-Kausar. Jadi pas saya kelas 2 SD dibawa ke Al-Kausar sana sekalian kan. Jadi alhamdulillah di sana berjalan 1 tahun. Berarti pindah saat ya? Pindah dari MI Muhammadiyah ke Al-Kausar karena ngikut ibu gitu. Ngikut ibu sama pengen nyoba hal baru lah. Mungkin pamit sama kepala sekolah dulu di sana. Alhamdulillah dibolehkan. Pas di Al-Kausar kurang lebih 1 tahun di sana. Pas itu kalau nggak salah temennya cuma 4 atau 3, jadi lumayan agak sepi. Cuma senengnya di Al-Kausar sekolahnya agak bolang, tengah sawah. Oh, dulu masih sawah berarti? Masih sawah, dulu itu masih sawah kan. Oh, belum. Jadi, kalau sekarang kan sudah padat penduduk itu ya Mas ya? Dulu masih sungai samping-sampingnya, pokoknya kalau sekolah sekalian nyari ikan. Seneng kan, anak kecil seneng. Masya Allah, ya. Jadi setahun di sana, berarti pas sampai di Al-Kausar itu langsung turun tingkat. Jadi saya aslinya sudah naik kelas 3, tapi masuk ke Al-Kausar jadi kelas 1. Wah, berarti paling pinter berarti Ustaz ya? Oh enggak. Nah, teman-temannya kelas 1 semuanya, antum yang harusnya kelas 3 gitu kan? Iya, jadi ya teman-temannya mungkin lebih muda dari saya. Tapi seumuran lah, seperantara. Tapi alhamdulillah asik-asik di sana. Jadi di sana setahun, aslinya mau lanjut, tapi kok teman saya laki-laki itu cuma 1 di situ. Oh. 1, yang lainnya kan perempuan. Total 4. Total 4 atau 6, lupa. Sepertinya 6. Iya. Cuma mereka lulus 4. Oh, karena mungkin keluar juga. Karena saya sama yang laki-laki ini keluar selesai dari Al-Kausar. Jadi sepertinya yang lulus itu perempuan aja 4 orang. Berarti antum di Al-Kausar sampai lulus Ustaz? Rencananya. Ternyata cuma setahun. Oh, 1 tahun. Habis itu pindah lagi. Pindah balik ke tempat asal. Walah, ke tempat MI. asal. Ya aslinya kan pindah ke Al-Kausar naik kelas 3 MI. Pindah turun kelas 1 balik lagi langsung
kelas 5, naik kelas 5. Wah, bonus 1 tahun berarti ya. Orang dalam. Lewat orang dalam ordal ini ya. Melobi sama ini dulu, kepala sekolah sama guru-guru di MI. Ternyata boleh. Kalau nggak boleh asli mau pindah yang jauh. Masya Allah. Jadi kembali, sama teman-teman, loh kok balik lagi? Oh iya, ternyata saya masih kangen sama kalian gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Berarti waktu itu ibu tetap masih di Al-Kausar. Masih di Al-Kausar dan setelah itu ya. baru ibu ke Mutiara Hati. Setelah di Al-Kausar berapa lama itu Mas? Sepertinya kurang lebih 2 tahunan aku. 2 tahun di Al-Kausar, setelah itu merintis lagi buka Mutiara Hati. Mutiara Hati. Saat itu bertepatan di BPI kalau tidak salah, Bumi Plantaran Indah. Itu ternyata Mutiara Hati yang dulu itu memang asal muasalnya divisi pendidikannya Rumah Tahfidz Mutiara Hati ya. Mungkin Pak Amir beliau orang yayasan gitu ya. Itu pendidikan pertama yang dimiliki oleh Yayasan Rumah Tahfidz Mutiara Hati yang sekarang sudah berkembang menjadi Ta'ud dan Kutab. Masya Allah. Gitu ya. Berarti setelah itu kembali lagi ke kemana? MI sampai selesai. Sampai selesai. Selesai tahun berapa itu Mas? Masih ingat enggak? Kalau tidak salah 2013 atau 2013 sepertinya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Setelah MI itu kemudian lanjut ke jenjang selanjutnya kemana itu? Lanjut ke jenjang selanjutnya ke pesantren Al-Mutakin Jepara. Masya Allah, langsung ke pesantren saja. Pengennya di sini dulu. Karena dari orang tua, apalagi ayah saya kan nggak boleh jauh-jauh dulu. Biasanya kan ibu yang nggak tega kalau anaknya mau jauh ya. Tapi kalau saya kebalikannya, ayah yang nggak boleh. Pengennya masukin Muga SMP 3. Anak kesayangan ayah berarti ya. Anak emas. Anak emas satu-satunya Mas ya. Iya betul. Masya Allah. Berarti pengennya ibu mondok buat sekolah mempelajari agama, memperdalam. Iya. Tapi aslinya ayah gondeli. Ayah gondeli banget. Masya Allah. Pas di pesantren pun seminggu sekali ayah datang. Jenguk. Iya. Luar biasa. Padahal jaraknya lumayan jauh ya, Kendal Jepara. Ini ngomong-ngomong alumni kita dari Kutab itu juga ada yang di Jepara sana Mas ya. Beliau ada Mas Sahi, terus siapa lagi? Mas siapa kemarin? Mas Sahi, terus ya beberapa sih. Ada ya, alhamdulillah. Mas Yunus, mana Mas Yunus? Ya ada Mas Yunus juga ya. Berarti penerusnya ini Mas Rizky. Penerus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa road to Yaman juga gitu ya, journey ke Yaman, atau bisa lebih ke keliling negara yang lainnya. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian berarti 2013 masuk ke pesantren di Jepara Mas ya. Di Jepara. Di pesantren itu kurang lebih berarti 6 tahun SMP SMA. Sebenarnya pengennya 3 tahun. Dulu nggak betah juga. Nggak betah. Karena emang hobinya kan keliling ya, jalan-jalan. Terus pokoknya mau ditaruh tempat mana, pengennya nyoba hal baru. Atau memang biasanya itu anak ketika ditaruh di pondok atau memang ada perasaan nggak betah atau bagaimana? Sepertinya hampir keseluruhan seperti itu. Ini berarti bapak-bapak ibu-ibu yang punya putra-putri kok mondokkan anaknya kemudian bulan pertama kedua nggak betah, itu hal yang wajar Mas. Hal yang wajar. Paksakan aja pokoknya gitu ya, biar harus tegel. Harus tegel. Harus tegel. Kalau Mas Rizky yang nggak tegel itu bapaknya, ibunya tegel. Jenengan bapak atau ibunya yang nggak tegel ini kan? Ibunya, biasanya ibunya. Pokoknya nanti ditegeli saja. Iya. Berarti kurang lebih 6 tahun di pondok pesantren. Kurang lebih 6 tahun. Saya lulus berarti tahun 2020 pas Covid. Generasi angkatan Covid berarti. Angkatan Covid. Jadi kalau misalkan orang-orang nanya, kamu lulusan angkatan berapa? Angkatan COVID. Angkatan Corona pokoknya. Angkatan Corona. Angkatan Corona. 6 tahun itu berarti nggak ada jeda pindah lagi kemana gitu? Belum ada. Nggak ada berarti. Nggak ada ya? Berlalu kan sudah ada gitu ya. Alhamdulillah. Berarti 6 tahun tuntas tepat sesuai target yang diinginkan. Alhamdulillah tuntas sesuai target. Jadi pencapaian terbesar. Masya karena Allah. Selesai target, nggak muter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak harus pindah dulu nggak gitu harus ya. pindah. Jadi ini salah satu pencapaian terbesarnya karena nggak
nggak pindah. Ini titik awal mula memperdalam agama. Iya betul Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, walaupun emang sebenarnya ya pas belajar ya mungkin awal-awal itu kayak bukan mau dikatakan semangat, ya sebenarnya nggak semangat banget karena aslinya mondok itu bukan keinginan diri sendiri, tapi kan semuanya ada hikmahnya. Dan alhamdulillah dari situ ketika saya masuk pesantren ternyata semakin bertambah umur sampai di jenjang SMA, setelah itu selesai baru bisa berpikir, Ustaz, oh ternyata pesantren itu nggak seburuk yang aku pikirkan gitu. Masya Allah. Berarti dapat hikmahnya di pesantren justru ketika Hampir lulus. Iya. Tahun ke-6 berarti ya? Tahun ke-6 baru berpikir lah ibaratnya. Berarti tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu bisa dibilang masih pemaksaan gitu ya? Dan nggak betah. Masya Allah. Ini wah, sangat ini sekali Bapak Ibu nggih. Jadi tahun pertama sampai tahun keempat itu mungkin kebanyakan dari putra-putri kita yang masuk ke pesantren itu mereka belum berpikir manfaatnya apa sih, mungkin gitu ya Mas ya? Kayaknya enggak sih. Kalau sekarang mungkin sudah keinginan sendiri. Kayaknya emang saya aja, Ustaz. Oke. Masya Allah. Berarti hal apa yang didapatkan ketika di pesantren? Mungkin jangan-jangan bibit-bibit pengen ke luar negeri atau sekolah ke Yaman itu mulai dari pesantren atau sejak SD itu tadi, Mas? Mungkin sejak di pesantren, Ustaz. Sejak di pesantren ketika masuk usia jenjang SMA. Jadi di sana kan mulai berpikir selama ini mondok kurang lebih hampir 6 tahun. Terus setelahnya itu mau kemana gitu kan? Masa mau di sini-sini aja, terus pengalamannya kurang. Jadi pengennya ya mungkin setelah selesai dari pesantren, setelah itu ada ngajar pastinya kan ada pengabdian. Setelah itu pengen melanjutkan kuliah di jenjang yang tertinggi. Memang dulu ada inspirasi, Ustaz. Ada inspirasi. Yang pertama itu awalnya itu dari teman-teman ada kenalan dulu itu kuliahnya di Turki. Jadi pengen ke sana karena awal-awal itu bukan melihat lebih ke ilmunya, pengen jalan-jalannya karena hobinya emang dari itu keliling kan. Masya Allah, sejak kecil itu tadi ya Mas ya? Pulang, suka pulang, lebih pengen muter-muter gitu kan. Ya ternyata itu planning pertama. Yang kedua ada inspirasi juga, Ustaz. Inspirasi ke luar negeri itu di Universitas Al-Azhar Mesir Kairo. Dari teman juga. Tapi nomor 2 yang lebih banget itu dulu pernah nonton film, Ustaz. Pasti jenengan tahu. Ini Ketika Cinta Bertasbih. Pengen jadi penjual tempe di sana, Masya Allah. Nah itu paling menginspirasi. Kayaknya keren banget kalau kuliah plus bisa jalan-jalan terus bisa ambil pengalaman di luar negeri sana, apalagi di Mesir, di negeri Arab. Kan di pesantren juga bahasanya kan bahasa Arab gitu kan. Iya. Jadi kalau mungkin di Turki kan bahasanya Inggris atau Turki masih susah lah, nggak sejalur. Kalau di Mesir kan mungkin sejalur lah, insya Allah sudah ada basic Arab dikit-dikit gitu. Karena di pondok mempelajari bahasa Arab. Betul, alhamdulillah di pesantren Al-Mutakin juga terkenalnya di fakultas bahasa Arabnya. Jadi adalah dikit, walaupun dikit, bekal dikit. Nah setelah itu lulus dari, belum sampai lulus Ustaz ya? Belum sampai lulus. Jadi di akhir-akhir dari tingkat kelas 6, berarti kelas 3 SMA. Itu sudah mulai teman-teman ada yang pengen ngajar, ada yang pengen kesini, ada yang pengen nikah juga. Banyak teman saya, Ustaz. Termasuk Anda belum punya kepikiran waktu itu ya? Belum, kalau saya emang pengennya bulang dulu. Iya. Pengen bulang. Jangan bahas rasa-rasa. Iya, jangan dulu. Masih muda. Nah, karena jadi pas itu ngajar, alhamdulillah Allah berikan kesempatan ngajar di
pesantren Muhammadiyah di Bangsri Ustaz. Itu setelah selesai, setelah lulus. Sebenarnya pas lulus pun saya sama Ustadz dari pesantren Al-Mutakin dimasukkan di Sekolah Tinggi Bahasa Arab, jenjang kuliah di sana. Milik Al-Mutakin juga. Al-Mutakin sebenarnya itu wajib Ustadz. Oh. Kan pengabdian ya. Karena saya kan orangnya agak ngeyelan dikit ya. Banyak mungkin kan. Jadi saya datang ke Ustadz, ke mudirnya, Ustadz Afwan, sepertinya saya nggak bisa lanjut di sini. Wah itu diomel-omel itu. Yeah. Kamu kok diomongin gini, masih ingat itu? Yang masuk sini tuh nggak semuanya bisa masuk. Kamu udah dipilih kok, kenapa pengen malah nggak mau, kan eman-eman kuotanya gitu. Masya Allah. Ya aku bilang ke Ustadz bosen kayaknya di Jepara terus. Beliau ternyata santri pilihan gitu ya. Tapi ngeyelnya ini jangan diambil gitu kayak begini. Jangan diambil. Beliau termasuk santri pilihan yang ditugaskan, yang kalau yang lain biasanya tugasnya dibuang di tempat yang jauh mengajar ataupun yang lainnya. Tapi ternyata beliau dipilih untuk melanjutkan studinya di kuliah sekolah tinggi di situ. Sekolah tinggi di situ ya, pilihnya pondok. Luar biasa, Masya Allah. Ternyata ngeyel. Gitu. Nah pas itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngajar karena masa-masa corona ya, masa-masa COVID, belum ada kegiatan, ada panggilan untuk ngajar di Muhammadiyah Boarding School. Jenjang SMP dan SMA, dan kebetulan di sana ada panti asuhan dan juga ada boarding school tingkat SMP, masih awal. Di sana kurang lebih kalau tidak salah 6 sampai 7 bulan. Itu nyari sendiri atau dicarikan dari pondok itu kan? Dipanggil, tapi bukan dari pondok. Kebetulan kan om saya itu di Jepara staynya karena dapat orang sana di Bangsri juga. Nah itu salah satu ayah saya bolehin mondok di Jepara karena ada om domisili di sana. Oh, karena dekat gitu ya, dan pas gitu ya. Pas mondok di Al-Mutakin pun mungkin 2 minggu sekali pulang setiap libur Kamis Jumat awal-awal dulu. Pulang di tempatnya om. Iya, di tempat om karena nggak betah. Baik, berarti muncul pertama kali pengen ke jalan-jalan itu tadi karena dapat inspirasi dari teman dan kakak kelas berarti ya? Iya, paling banyak dari film Ustaz. Oh dari film? Iya, Masya Allah. Karena memang dari pesantren Al-Mutakin sebelum-sebelumnya belum banyak yang menuju jenjang luar negeri. Baru angkatan setelah saya baru ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman juga. Seperti itu Ustaz. Luar biasa. Berarti setelah itu ngajar di SMP Boarding Muhammadiyah itu. SMP Boarding itu Muhammadiyah. Berapa lama itu berarti? Kurang lebih sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Oh, berarti nggak sampai 1 tahun berarti ya? Nggak sampai. Dan itu nggak dihitung wiyata bakti atau tugas dari nggak dihitung. Karena hobi bolaknya udah pengen kayaknya. Berarti setelah itu pulang ke Kaliwungu. Baru dari situ bagaimana itu? Setelah mengajar baru pulang ke Kaliwungu. Alhamdulillah dari ibunda saya dikenalkan ke Kolbun Salim atau Mutiara Hati lewat Ustadz Amir dan juga Ustadz Saiful. Dan di sana mulai banyak bicara mengarahkan untuk kuliah, ada tawaran untuk kuliah ke luar negeri dari program kaderisasi Lazis Kolbun Salim. Ya, alhamdulillah saat itu dari Ustadz Amir ya dikasih pilihan kalau nggak salah mau kemana gitu. Saya milih ke Turki. Milih ke Turki lagi karena cita-cita lama. Tetap pengen diwujudkan berarti. Ya, terus kan lihat dulu kan emang lihatnya nuansa Eropa kan. Di sana itu bangunannya nuansa Eropa. Walaupun sekarang kan alhamdulillah Turki itu lebih baik, segi agama Islam itu lebih berkembang sekarang. Tapi
nuansanya itu yang dicari. Kembali lagi kayak pengen jalan-jalan, belum ada inilah, belum ada apa namanya semangat belajarnya belum total 100%. Sampai alhamdulillah saat itu ada jalan itu menuju ke Yaman. Dan alhamdulillah kalau nggak ke Yaman mungkin nggak mendapatkan banyak pelajaran atau hikmah yang besar di sana. Oh, baik. Berarti Mas Rizky mendapatkan tawaran untuk program kaderisasi ulama dari Yayasan Rumah Tahfidz Mutiara Hati melalui Lajnah Qalbun Salim berarti ya. Betul, Ustaz. Ketika ditawari pengen keluar negeri, setelah keluar negeri langsung hatinya langsung wah pengen gitu ya. Pengen. Nah, gitu. Jadi pertama itu kan emang dari ibu yang udah nggak apa-apa Bismillah aja gitu kan. Pertama berat hati juga kan, ayah udah mikir 1000 pikiran itu di depan rumah udah gini. Orang SMP SMA udah jauh-jauh, masa kuliahnya jauh lagi kan. Pas itu perkataan pertama ayah saya itu, kalau di Al-Mutakin di Jepara masih bisa ditempuh jangkau kendaraan kan, atau pakai mobil lah. Tapi kalau kamu di luar negeri jenguknya gimana? Ini kesayangan ayah ternyata ini ya. Anak ayah. Nah gitu. Tapi alhamdulillah emang dari ibu kan pasrah tawakal ya pokoknya disemangatin Bismillah, tawakal pokoknya Bismillah aja lah. Ya alhamdulillah ada jalan. Pas itu berangkat itu akhir tahun 2020. Jadi saya mutus ngajar di pesantren Bang Sri itu juga alasannya ini karena pengen keluar negeri. Sebenarnya masih digondelin. Saya izinkan di sana mau keluar negeri, mau belajar lah lebih lanjut gitu. Iya. Ini masih ada jejak seperti SD-nya ya. Sana ngajar belum tuntas, tugasnya belum tuntas. Ternyata iya. Masih ada jejak-jejak apa jalan-jalannya itu masih ada. Iya. Baik, itu berarti bisa dibilang harapan orang tua juga gitu ya. Harapan orang tua untuk juga. bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pastinya gitu kan, Betul, yang terbaik gitu ya. Betul. Jadi ini penting Bapak Ibu mengkawal gitu ya, mengkawal putra putri kita untuk menghantarkan mereka ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Walaupun salah satu di antara orang tua itu ada yang nggak tega, maka kalau ada harapan untuk cita-cita berpendidikan yang tinggi maka harus ditega-tegakan gitu ya. Harus berarti ya. Nih, Masya Allah luar biasa. Baik, berarti dari sini kita mulai ceritanya perjalanan ke Yaman. Gitu ya. Baik, mulai tahun berapa, kemudian ceritanya pertama berangkat bagaimana, perasaannya seperti apa, mungkin dan yang membuat betah di sana itu sebenarnya apa sih Ustaz? Gitu ya? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Bisa. Jadi alhamdulillah pada awal kita mengurus berkas-berkas itu dibantu juga Ustadz Amir, Mas Baim. Masih inget dulu. Itu di pertengahan tahun 2020 Ustaz. Mungkin kalau nggak salah di bulan Agustus dadakan kan mepet ya. Saya berangkat itu Desember 2020. Berarti pas Covid juga. Pas lockdown. Pas lockdown. Jadi mulai berangkat Desember 2020. Saat itu diantar sama ayah, ibu, juga ada om, terus keluarga juga, sampai kebetulan kan ada saudara di Kerawang, Jawa Barat, nginep di sana sehari. Terus esoknya terbang dan alhamdulillah ada barengan menuju ke Yaman. Di awal-awal belum kenal. Jadi ketemu di Bandara Soekarno-Hatta. Oh, tujuannya sama. Untuk belajar juga. Untuk belajar di Yaman semuanya. Tapi tempat-tempatnya berbeda Ustaz. Oh. Berbeda karena emang Yaman itu nanti kita melanjutkan di sana. Baik. Nah, maka pas itu kan alhamdulillah diizinin terbang ya Ustaz ya. Pesawatnya awalnya transit di Turki dulu. Nah, jadi qadarullah
ada kesempatan untuk jalan-jalan di Turki kan. Kita transit di Turki itu kurang lebih sehari. Kurang lebih sehari transit di negara Turki, tepatnya di Istanbul. Di Istanbul. Sehari transit di sana, kita jalan-jalan keliling Turki ya Ustaz ya, keliling Istanbul lebih tepatnya, mengenal Masjid Hagia Sophia atau Blue Mosque yang viral itu ya, kita tahu pasti. Blue Mosque, ya. Alhamdulillah setelah itu akses untuk menuju ke Yaman itu cuma ada dari Mesir yang jalur pesawat. Lalu dari Turki kita menuju ke Mesir, Mesir menuju ke Bandara Yaman. Tapi qadarullah di perjalanan pas di Mesir itu ada kabar yang menegangkan Ustaz. Bandara Yaman itu dibom. Allah. Bandara Yaman itu dibom. Akhirnya kita nggak bisa masuk di Turki, nggak bisa masuk di Yaman. Tapi kita nunggu di Mesir untuk info penerbangan selanjutnya sudah seharian. Nah itu kita bisa diibaratkan luntang-lantung di bandara. Sampai diusir sama petugas, ini ngapain kalian di sini gitu kan. Alhamdulillah tapi kita ada pembimbingnya satu orang yang sering bepergian ke Yaman Indonesia. Jadi ada yang tour guide-nya lah. Dan tatkala itu karena belum ada info penerbangan dari Mesir ke Yaman, karena kita masih ada visa Turki, visa Mesir nggak punya. Nah kita balik ke Turki lagi, terbang lagi dari Mesir ke Turki, dan di sana kurang lebih 5 hari Ustaz. Wah, parem jadinya. Ini apa yang menjadi keinginan sama harapan cita-cita dulu? Kena semua berarti nanti. Kena semua jadinya. Ini tipsnya nanti bisa dibagi nanti sabar ya. Siap. Baik, berarti setelah itu balik ke Turki lagi. Kita stay di Turki kurang lebih 5 hari. Dan di sana masih menunggu kabar. Dan teman-teman ada teman-teman dari Kalimantan Ustaz, kurang lebih itu 6 orang. Iya. Nah ini mereka kalau nggak salah di Pondok Al Aidrus di Tarim sana. Mungkin beberapa ada yang kenal kota Tarim. Nah itu sudah pusing banget itu, karena mereka pas pamitan di Kalimantan itu, karena mereka sudah pamitan itu 60 tetangga ke samping, 40 ke samping, ke depan itu udah hajatan besar-besaran. Masya Allah. Jadi mereka cerita, nggak mungkin kalau kita pulang ke Kalimantan kan, malu pasti. Jadi sampai mereka cerita ke saya apa, nanti kalau nggak bisa masuk ke Yaman, mau stay di Jakarta dulu gitu. Biar di dekat bandara sampai ada info penerbangan selanjutnya. Pas itu saya nggak ribet banget Ustaz, maksudnya nggak sampai mikir ke situ sih. Pokoknya kemana aja lah, yang penting mau di manapun insya Allah ada jalannya. Pokoknya bismillah tawakal. Ini kebetulan ada kakak kelas di pesantren dulu juga kuliah di Turki. Sempet saya hubungin gitu. Saya bilang kalau seandainya saya nggak bisa masuk ke Yaman, tak daftar kuliah di sini kayaknya oke sih gitu. Tetap pengen memaksakan diri ke situ. Nah saat itu dari kakak kelas saya yang kebetulan sudah tahun kedua kalau nggak salah di Turki, sudah menyampaikan perihal berkasnya keseluruhannya itu ke ini kuliahnya di sana, karena kita kan nunggu 5 hari lebih Ustaz. Jadi yang lain udah pusing kan, saya masih jalan-jalan di sana. Itu jadinya berapa orang yang nggak bisa masuk ke total rombongan kita ada 16 kalau nggak salah. 16 ada dari Solo, Kalimantan, ada dari Lombok, beda bagi-bagi daerah. Akhirnya karena mereka kan awal tujuannya udah ke sana kan, ya pusing semuanya sebenarnya. yang enjoy berarti antum tok berarti ya. Yang agak santai lah sama keliling jalan-jalan di sana. Alhamdulillah di hari kelima itu mendapatkan kabar baik kalau bandara di Yaman udah dibuka kembali. Nah dari situ kita terbang dari Turki ke Mesir dulu, ke Mesir lagi balik lagi. Dari Mesir baru menuju ke Yaman. Kalau dari Mesir ke Yaman kurang lebih 3 jam naik pesawat. Nah sampai, karena di awal-awal sebelum masuk ke Yaman Ustaz, saya itu belum ada gambaran kuliah di sana itu seperti apa gitu kan. Yang penting luar negeri lah gitu kan. Lumayan dapat jeneng ya. Lumayan jalan-jalannya. Lumayan jalan.
Pas pertama kali datang ke Bandara Yaman itu agak kaget Ustaz. Ya kaget itu kaget-kaget, ya lumayan kaget sebenarnya. Pas datang itu ternyata pikiranku bandara itu kan selayaknya bandara ya Ustaz. Selayak bandara, mungkin kalau kita lihat bandara Soekarno-Hatta atau Semarang bersih, rapi. Ya, bersih rapi. Bandara Semarang itu bandara apa? Ahmad Yani gitu kan. Pas turun itu saya lihat ini bandara atau terminal kok kayaknya sama Terboyo masih bagus Terboyo gitu. Masih bagusan Terboyo ya. Iya. Nah, karena ekspektasi saya itu karena terlalu tinggi sih. Maka Allah jatuhkan dikit nggak apa-apa. Itu tapi hikmahnya banyak Ustaz. Hikmah jadi bisa serius belajar dan lain itu tak dapetin di Yaman. Karena pas itu mikirnya negara Teluk Arab. Pasti di sana kan rata-rata maju lah, seperti halnya Dubai, Saudi atau Emirat. Nah, pas sampai turun kok ini seperti balik ke tahun 90 gitu. Walaupun di tahun itu belum lahir kan saya. Jadi saya kadang kalau orang lain lihatnya kok kamu kurang bersyukur gitu kan. Tapi alhamdulillah banyak hikmah yang diambil Ustaz. Semenjak keluar dari bandara itu ada sesuatu yang mengejutkan lagi Ustaz. Ternyata mobil sedan di sana itu dalamnya ada domba sama ada rumput. Itu beneran Ustaz, saya kaget banget ya. Keluar kita kan pakai taksi ya, dijemput sama teman-teman yang udah stay di sana. Kok lihat mobil di situ pada ngangkut mobil sedan Ustaz. Kalau mobil mungkin Toyota Dopla ya. El sampai itu kan biasa lah. Di sana kambingnya masuk ke sedan sama rumputnya di dalam gitu kan. Nah itu diangkut pakai mobil sedan. Nah pas itu alhamdulillah kita langsung menuju ke tempat pembelajaran di sana. Karena Yaman itu lebih terkenalnya sistem yang mulazamah atau talaki Ustaz. Gimana itu mulazamah itu bagaimana itu? Jadi kalau mulazamah talaki lebih gampangnya itu mungkin lebih ke sistem pembelajaran tradisional atau sistem pembelajaran yang seperti dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Jadi di masjid kita halaqah, kita mengkaji kitab dari bawah ke atas. Di situ lebih mendapatkan kedekatan antara murid sama syekhnya. Sambil nyantai setelah ngaji bareng itu kita ngopi bareng, kopi Arab tapi kan sambil makan kurma itu sering hampir setiap hari Ustaz. Jadi makan bareng syekhnya langsung. Iya, sering banget. Hampir pagi itu pasti ada agenda setelah sholat subuh kita zikir, baca Quran. Alhamdulillah di sana kan bisa setoran Al-Quran juga dan semuanya gratis di sana. Oh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita setoran, terus mulai kajian pagi itu tafsir sama akidah kalau pagi. Tafsir sama akidah di masjid tersebut. Berarti tinggalnya di masjid. Di masjid, kurang lebih sebagai marbot. Sebenarnya ada teman-teman itu mereka pada ambil kos-kosan di luar. Karena sebagian ada yang ambil universitas setiap hari, ada yang ambil ujiannya aja. Itu bukan bentuknya bukan mes berarti ya? Bukan. Masjid tapi ada ruangan masjid seperti ini. Masjid rata-rata masjid di sana itu besar. Terus di tingkat atas itu ada kamar 1, 2, 3 gitu yang kosong. Nah kita izin sama syekhnya, kebetulan udah ada yang stay di sana kan. Kita izin tinggal di sana sambil belajar. Syekhnya juga tinggal di masjid itu? Syekhnya enggak. Enggak. Syekhnya takmir masjid sekaligus pengurus masjid dan selalu buka kajian di situ, kajian pembelajaran fikih, akidah dan tafsir. Ini perlu dicontoh berarti ini. Pengurus takmir di sini harus yang bisa mau ngaji, ngisi kajian gitu ya. Biar yang kesini dapat kemanfaatannya berarti ya. Insya Allah Ustaz. Masya Allah. Berarti di sana mulai datang kemudian langsung izin sama Syekh tinggal di masjid sekaligus belajar sama Syekhnya sekaligus belajar di sana. Itu sampai berapa lama itu? Saya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun kurang lebih. Tapi tahun pertama itu Ustaz sebulan pertama nggak sampai 2 minggu. Nah ini pindah lagi kan. Capek juga Ustaz dengar kisah pindahnya. Karena
awalnya kan emang dari Indonesia kita mau belajar di bidang fikih, karena di Yaman itu terkenalnya fikih Syafi'i ya, bermadzhab Syafi'i. Terus di sana atau mengambil kajian yang lain, tafsir ataupun akidah ataupun hadis. Ternyata awal itu kita diarahkan masuk ke lebih tepatnya pesantren, Ustaz. Pesantren yang di situ setara tingkat anak SMP. Dan di sana fokusnya kembali ke ngafal Quran. Nah, di sana itu ternyata sistemnya lebih ketat dari pesantren di Indonesia. Nggak betah lah. Berarti turun level lagi berarti kan? Bisa dibilang gitu. Turun level lagi. Nah, pas itu saya izin ke pengurusnya yang menguruskan saya dulu untuk pindah ke pembelajaran yang bisa berfokus ke fikih dan pembelajaran syariah lainnya. Dan alhamdulillah pas itu saya langsung datang ke mudirnya. Ngomong lah, kan mudirnya orang Arab. Yang ngomongnya pas itu belajar bahasa translate Google dikit-dikit lah. Karena belum lancar banget bisa. Ngomong sama syekhnya, "Syekh, mau izin pamit." "Kenapa?" gitu kan. "Baru datang kemarin, nggak betah saya." Ya, saya ceritakan semuanya karena tujuan dari awal di Indonesia di pembelajaran yang langsung menuju ke syariah. Alhamdulillah diizinkan, langsung saya menuju ke masjid yang disinggahin ada teman-teman di sana sebelumnya. Teman-teman yang sudah stay di sana, dan saya sama rombongan juga berempat kalau nggak salah, serentak keluar. Saya panik saat itu, kenapa baru datang pada keluar gitu kan. Ya udah, alhamdulillah dikasih izin, baru kita bisa mulai belajar di masjid tadi. Berarti sama syekhnya tetap harus izin, pamit untuk pindah belajar di tempat lain berarti ya. Biar lebih sopan. Salah satu adab yang harus yang harus ditempuh gitu ya. Betul. Ketika mau keluar, mau apapun itu meninggalkan tempat berarti memang harus pamit gitu ya. Harus pamit. Baik. Itu menarik. Kalau tadi disampaikan ngomong sama syekhnya langsung, sempat buka Google Translate. Betul. Ini apa namanya? Ketika belajar sama syekh, komunikasi setiap hari kan pakai bahasa Arab tentunya saat ya. Betul. Itu langsung paham dah itu. Awal-awal kita butuh nangkap ekstra Ustaz. Karena alhamdulillah syekh yang ngajar di masjid kita itu bicaranya pakai bahasa Arab yang fusha. Karena kadang kan kita belajar atau kita tahu bahasa Arab sendiri itu mungkin bahasa Al-Qur'an ya, bahasa fusha. Ternyata di berbagai daerah di Yaman, Mesir ataupun lain-lainnya itu mereka bicaranya pakai bahasa daerah mereka. Kayak kita Indonesia formalnya berarti Jawa, ada Batak, ada Sunda dan lain-lain. Itu ilmu baru yang saya dapat juga. Ternyata pas sampai di situ alhamdulillah dekat sama warga lokal juga, orang kampung itu dekat. Cuma ngobrolnya belum bisa sinkron. Dia ngomong cepet nggak paham gitu. Kita berarti kalau istilahnya di sini pakai bahasa Indonesia yang sesuai EJD berarti ejaan sesuai kamus bahasa Indonesia KBBI itu. Iya. Berarti di sana pakai bahasa gaulnya masyarakat sana tadi. Bahasa gaulnya. Berarti secara otomatis belajar langsung ke warga sekitar berarti ya. Langsung Ustaz. Nah, itu alhamdulillah jadi nilai plusnya dibanding kalau saya pikir harus ambil kos-kosan ataupun kontrakan, itu kan kita jarang berbaur dengan orang-orang Arab. Sehingga kalau jarang berbaur, bahasanya itu kan susah. Nah, walaupun kita banyak belajar teori bahasa Arab, tapi paling penting itu praktek. Karena paling penting dalam bahasa Arab itu kita pengucapan sehari-hari. Nah, dari situ bahasa Arabnya pun alhamdulillah bisa banyak berkembang. Bahkan bahasa daerahnya berkembang banget, Ustaz. Malah justru paling lancar bahasa daerahnya ya. Lancar juga. Karena kita sering ngunjungin keluarga, diajak makan bareng, diajak keliling-keliling ke tempat-tempat situ. Jadi kenal-kenal pada kenal. Alhamdulillah warga di situ senang banget nyambut kita sebagai orang Indonesia. Apalagi melihat saya sama teman di sana kan belajar jauh-jauh dari negara seberang. Mereka itu sangat senang dengan kedatangan kita. Dan alhamdulillah karena orang Indonesia itu kulturnya kan
sopan-sopan ya Ustaz ya. Maksudnya dari segi bicara, unggah-ungguhnya orang Indonesia itu bagus. Mereka mendapatkan ilmu baru dari kita. Jadi senang lah mereka itu menyambut yang kita. dikenal itu, dan itu Iya. tradisi yang harus dibawa kemanapun kita Betul. berada. Tradisi Iya. sebenarnya tradisi Indonesia lebih, apalagi lebihnya tradisi orang Jawa, sopan santun unggah-ungguh itu kalau kita bawa ke negara lain itu mereka sangat kagum, sangat takjub. Apalagi kita salaman ke syekh kita, ke yang lebih besar itu kita mencium tangan menghormati lah ke syekh kita. Syekhnya sebelumnya nanya juga, kenapa kalian melakukan seperti ini? Dikira kan karena orang Yaman, orang Arab ya. Ini takutnya kalian mengagumi manusia, melebihi manusia ya, seperti itulah saja. Kita jelaskan adab kita di Indonesia itu seperti ini. Ketika kita yang kecil ke orang yang lebih besar, dari anak ke orang tua, ke santri, ke syekhnya, ke gurunya. Jadi mereka itu semakin takjub. Oh, masya Allah, ternyata adab di Indonesia itu sudah bagus gitu. Nih anak-anak bisa diambil ya, bisa diambil pelajaran yang luar biasa. Unggah-ungguh, adab sopan santun harus dibawa kemana-mana. Begitu juga orang Indonesia di sana sudah dikenal, nah, dikenal adabnya yang baik. Kalau sama orang dewasa itu harus menghormati, gitu ya. Maka ini juga harus dipraktekkan, gitu ya anak-anak semuanya. Baik, setelah itu berarti disitulah mulai belajar ilmu syar'i gitu ya. Di situ mulai belajar ilmu syar'i. Apakah jadi ketika belajar sama syekh dengan sistem mulazamah itu, apakah menyelesaikan satu pelajaran atau memang nanti ketika pelajaran yang lain datang lagi guru yang lain, atau kita yang mendatangi gurunya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Waktu di masjid itu syekh kita namanya Syekh Wajidi rahimahullah ta'ala, beliau fokusnya itu di akidah dan tafsir Ustaz. Jadi di pagi hari kita belajar 2 jam akidah dan tafsir, sedangkan di sore hari ada di tetangga desa lah, mungkin kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, kita sama teman-teman ikut kajian fikih di situ Ustaz. Di sana di pesantren Imam Syafi'i namanya. Nah, orang 20 menit. Jadi jalan-jalannya terdapat Ustaz. Motoran sama teman-teman, bawa kitabnya, kita datang ke sana, terus kita mengkaji fikihnya kan di tempat yang berbeda. Setelah asar sampai maghrib biasanya ada kajian lanjutan usul fikih setelah isya. Jadi alhamdulillah setiap hari itu PP, jalan-jalan PP. Berarti pagi sama saya siapa tadi? Pagi sama Syekh Wajdi Asqul rahimahullah ta'ala. Kemudian sorenya Sore hari sama Syekh nama depannya saya agak lupa. Berduhaka belajar fikih gitu ya. Iya. Berarti rela mendatangi ke sana berarti ya. Iya. Alhamdulillah kalau di Yaman itu memang rata-rata nggak tertuju di satu daerah atau satu fakultas. Dalam satu daerah itu ada beberapa masjid, ada banyak pesantren-pesantren yang sistemnya mulazamah, maka banyak banget pilihannya. Kalau mau fokus Quran, ambil sanad, di sana banyak sanad Quran, dan semuanya itu di sana gratis Ustaz. Dan mereka, para guru-guru kita, saya kita ketika di Yaman itu nggak ada yang mau dibayar atau digaji. Setidaknya kita pernah bilang kepada Syekh kita, Syekh, bagaimana kita ada dari donatur ya, teman itu mengatakan ada yang siap mengkafir Syekhnya karena telah memberikan waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa ya. Kita bilang ke Syekhnya, dan Masya Allah yang paling menjadikan hati saya tersentuh dan lebih semangat untuk belajar di sana itu dari jawaban Syekh kita itu Ustaz. Syekh kita itu bilang, dulu beliau mengatakan, saya belajar dari guru-guru saya dahulu sampai di daerah
tepi-tepi Yaman, harus ke sana itu cuma-cuma gratis Ustaz. Dan syekhnya itu bilang nggak mungkin saya dan nggak bakal mau saya mengajarkan ilmu ini secara dibayar ataupun ada yang menggajinya, walaupun itu adalah bentuk untuk apresiasi kepada syekh kita karena telah mengorbankan waktu dan juga ilmunya. Tapi masya Allah, kita kenal syekh-syekh kita di Yaman, orang-orang di sana itu terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan sifat yang mereka itu sama hal ilmunya itu nggak terlalu mewah lah, dan mereka itu lebih mengutamakan ilmu, mereka lebih mengutamakan adab untuk belajar itu dihormati banget, dan mereka nggak mau digaji. Masya Allah. Tapi bukan berarti kita harus mencari tempat belajar ke guru-guru yang memang dengan cuma-cuma atau gratis ya. Karena kalau yang saya tahu kok untuk mendapatkan satu ilmu itu kan ada 6 syarat. Betul. Salah satunya kan wabulughah itu kan. Betul, nah, ya. dengan modal ya uang gitu ya. Iya. Mungkin bisa di ini Ustaz. Ya, berarti seperti tadi kan Ustaz, dari Indonesia menuju ke Yaman kan butuh modal juga kan. Salah satu untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu ada 6, seperti kata Ali bin Abi Thalib itu Ustaz ya. Maka salah satunya kan dengan ada modal, ada uang, dan itu apa yang ternyata apa yang telah kita keluarkan untuk belajar, kita keluarkan untuk menuntut ilmu itu nggak rugi sama sekali Ustaz. Dan jauh dari itu kita bakal mendapatkan yang lebih baik dari ilmu-ilmu yang telah guru-guru kita sampaikan. Dan dari awal mula saya datang di situ Ustaz, saya datang di Yaman itu semangat belajarnya itu naik 100% Ustaz. Karena melihat semangat syekh kita yang mengajar, bahkan dalam situasi negara Yaman itu bukan negara seperti negara teluk Arab lainnya. Salah satu negara yang masih terdampak konflik, tapi jauh dari dampak konflik seperti mungkin kena rute Nyasar itu enggak, tapi ekonominya terdampak. Tapi masya Allah, dalam keadaan hidup yang seperti itu mereka tidak pernah ngeluh, mereka tidak pernah ngeluh, bahkan mereka menyediakan waktu dan juga hal-hal yang berharga bagi mereka untuk bisa menyambut kita semuanya orang Indonesia. Perjuangan butuh ya, kesana kan juga butuh perjuangan. Dengan modal yang dikeluarkan nggak eman-eman, ternyata mendapatkan syekh yang luar biasa, dan banyak belajar dari syekhnya itu. Banyak banget Ustaz. Nah, kuncinya nggak eman-eman pokoknya untuk belajar gitu ya. Insya Allah Allah ganti dengan yang luar biasa. Insya Allah. Apalagi melihat umur kan masih muda ya kan. Kalau saya lihat Mas itu Ustaz, umur masih muda, ya udah muter-muter aja dulu, banyak pengalaman gitu. Baik. Wah, semakin ini. Baik. Berarti di Yaman kurang lebih 4 tahun ya Ustaz ya? 4 tahun. Ini karena memang waktu terbatas, mungkin kita percepat saja ya. Boleh Ustaz. Ada hikmah pelajaran apa yang didapatkan selama di Yaman? Kemudian kebaikan-kebaikan apa yang mungkin bisa teman-teman dengarkan dari cerita antum Ustaz? Bismillah teman-teman, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Jadi pertama kali yang saya takjub dengan Yaman, pertama adalah sifat kesederhanaan mereka. Dalam artian walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi semangat belajar mereka, semangat mereka mencari nafkah, warga-warga lokal, semangat mereka untuk menuntut ilmu itu masih banyak. Walaupun orang-orang yang kesehariannya bekerja ke pasar, mereka ke sawahnya di sana gandum. Nah, mereka itu masih menyempatkan untuk hadir di kajian setiap hari. Jadi kita belajar di situ, orang-orang kampung itu pada datang. Mereka senang mendengarkan syekhnya ngobrol sama kita juga. Itu kesan pertama yang saya dapatkan. Yang kedua, memang orang Yaman itu ternyata mereka terkenal baik hati Ustaz. Memang yang sudah disabdakan Rasulullah itu, kata Rasul, hum araku quluban wa afidatu layinan. Jadi mereka itu emang hatinya itu benar-benar
bersih, hatinya itu mudah untuk membantu. Dan ternyata benar, di antara bangsa-bangsa Arab yang lainnya yang sekarang hidupnya mewah hedon seperti itu, negara Arab, negara Yaman itu Masya Allah emang itulah yang masih menjadikan mungkin ilmu itu berkah di sana. Masya Allah. Negaranya para wali, alim ulama rata-rata belajar banyak di sana. Betul. Masya Allah. Baik. Berarti banyak kebaikan yang didapatkan dari kesederhanaan, kezuhudan, kemudian belajar dari masyarakat juga untuk menyempatkan belajar, waktu belajar ya, di waktunya yang padat gitu ya, sebagai petani dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya ini belajar itu harus disempatkan, harus dipaksakan. Jangan menunggu waktu ngoseah santai dulu, ngoseah setelah main, enggak, memang harus dipaksakan gitu saja ya. Betul. Dan yang paling indah itu sistem belajar di sana teman-teman. Di sana itu seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Mereka, kita bareng saya itu belajar itu langsung dalam halakoh, seperti halakoh Quran kalau kita kenal ya, sehingga kedekatan antara santri dan guru itu sangat dekat, dan itu yang menjadikan ilmu itu lebih berkah karena kita tanya jawab langsung ke syekhnya. Oh, syekh ada permasalahan seperti ini di Indonesia seperti ini, itu jawabannya seperti apa, dan syekh itu di sana ketika ditanya, kita bertanya, dia itu sangat senang dan sangat antusias, dan seolah-olah kalau kita kan menganggapnya kita sebagai santri, sebagai mahasiswa itu mendapatkan ilmu baru. Ternyata syekhnya juga berpikir sama, dengan santri bertanya kepada gurunya, guru mendapatkan ilmu baru, sehingga syekhnya bisa memberikan jawaban yang seperti ini, memberikan, oh ternyata adat setiap daerah itu berbeda, sehingga hukum itu nggak bisa disatukan dalam yang sama. Fatwa, misalkan fatwa ulama Saudi sama sini pasti berbeda gitu kan, gampangnya seperti itu. Baik. Berarti memang semua ditinjau sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat setempat dari saat ya. Itu sangat mendukung seperti itu ya. Sangat mendukung. Baik, sedikit lagi Ustaz. Apa namanya? Mungkin kalau tadi kelebihan dari Yaman itu memang sudah disabdakan sama Rasul gitu ya, hatinya orang-orang sana itu lembut, kemudian menerima kebaikan, bahkan siap untuk sharing kebaikan juga gitu ya. Kalau ada teman-teman yang pengen nantinya, aku somben pengen belajar di Arab kira-kira motivasi untuk mereka itu apa? Begitu juga motivasi untuk orang tuanya ini, biar mensupport anak-anaknya gitu ya. Iya, insya Allah untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman adik-adik ya. Pertama, mumpung kita itu masih muda adik-adik, kita masih muda, kalau kita bikin cita-cita itu setinggi langit sekalian. Ibaratnya kalau kita cita-cita ke surga, jangan surga yang kedua atau ketiga, langsung surga Firdaus. Kalau kita teman-teman mau cita-citanya untuk sekolah, mau kuliah misalkan, kuliahnya yang tinggi sekalian, mau ke luar negeri, tentukan yang paling tinggi. Sehingga kalau teman-teman nggak dapat yang paling tinggi, setidaknya turunnya masih ada. Kalau cita-citanya rendah, apalagi kita masih muda kan, turunnya lebih rendah gitu kan. Jadi yang tinggi sekalian. Jadi untuk ibu-ibu, wali-wali teman ya, teman-teman di sini, kita harus tega sama teman-teman demi kebaikan masa depan mereka, bahwa waktu yang dikorbankan, jarak antara keluarga dan anak harus melewati beberapa tahun untuk berpisah, itu nggak apa-apa, karena hikmah dan juga apa yang bakal mereka tuai di kemudian hari itu sangat bagus insya Allah, dan pasti sangat bermanfaat untuk diri dia sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Jadi ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kan nggak tega ya anak-anaknya untuk bisa sekolah jauh, nggak apa belajar. Nanti kalau anaknya di sini, selesai dari sini jenjang SMP, untuk belajar jauh dikit, melatih tegel ibu-ibu lah insya Allah. Termasuk saya dulu juga izin pengen
keluar Jawa nggak boleh Ustaz. Tapi banyak kebaikan yang saya dapatkan. Pastinya posisi Ustadz sampai sekarang, saya dan kita sebagai orang tua di sini itu tidak lepas dari peran dan doa orang tua kita. Maka syukuri dan jalani yang terbaik pastinya. Dan saya dengar-dengar, alhamdulillah setelah 4 tahun di Yaman, sekarang sudah sedikit bisa mendapatkan apa ya, jalan-jalannya Ustaz ya? Sudah dapat ya. Sekarang jalan-jalan sudah kemana aja Ustaz? Alhamdulillah Saudi Ustaz. Wah, beliau sekarang domisilinya di Saudi Bapak Ibu. Kalau jenengan pengen umroh nanti bisa ketemu beliau di sana. Gitu bisa langsung kontak kalau di Bapak Ibu. Jadi insyaallah nanti kita antarkan jalan-jalan. Dulu yang sejak SD-nya itu seneng jalan-jalan, pindah sekolah, kemudian nyusul ibunya ketika mengajar, kemudian di pondoknya juga sama, ternyata harapan pengen ke Turki, kemudian pengen ke Mesir, ya, inspirasi dari film itu ternyata kecapai semuanya. Ada sedikit tips Ustaz, mungkin 3-5 menit, tipsnya apa itu? Pertama itu ya teman-teman, pertama keinginan kita, cita-cita kita untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang paling tinggi. Pendidikan itu kalau kita dicapai, kita targetkan, kita cita-citakan untuk tinggi itu, insya Allah nggak bakal merugikan kita. Dan selain pembelajaran yang kita dapat, yang paling berharga untuk diri kita teman-teman adalah pengalaman kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang yang di situ tradisinya berbeda. Kita bisa melihat dan kita bisa memposisikan diri kita untuk bisa menjadi lebih dewasa, menjadi lebih belajar. Ternyata dunia itu nggak sangat sempit untuk kita. Ternyata banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan teman-teman mungkin ya, teman-teman kita kan sekarang masih usia remaja, mungkin kita teman-teman punya cita-cita yang lebih tinggi, punya keinginan yang lebih tinggi, nggak apa-apa, jalanin aja, jalanin yang saat ini dan maksimalkan pembelajaran, maksimalkan untuk belajar hal-hal baru, maksimalkan untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Karena sejatinya setiap orang itu selalu menerima masa pendewasaan, dari mulai kecil, remaja, dewasa sampai umur 40, umur 50. Setiap orang itu memiliki masa-masa pendewasaan. Dan yang paling penting untuk diri kita, apakah dalam masa-masa pendewasaan itu kita menuju hal yang lebih baik ataupun hal yang nggak baik. Maka kita harus semakin dewasa untuk hal yang lebih baik. Dan juga teman-teman, yang paling penting untuk diri kita, semakin kita belajar, semakin kita belajar ke jenjang tertinggi, bukan menjadikan diri kita itu semakin tinggi dibanding orang-orang yang lain, tapi yang paling penting adalah khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk keluarga, untuk semuanya. Kurang lebih seperti itu, karena waktunya mepet Ustaz. Baik, dan tentunya cita-cita itu tetap harus dimintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tawakal yang paling penting. Apapun yang telah kita cita-citakan, teman-teman harus selalu mempasrahkan semuanya kepada Allah dan selalu berdoa bahwa semuanya yang mengatur kehidupan kita, mengatur diri kita, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu sedikit perjalanan gitu ya, sedikit perjalanan ke Yaman. Sebenarnya saya pengen mengulik dan pengen memberikan pertanyaan gitu ya dari Bapak Ibu, tapi qadarullah saya beli aja kok, beli cepat sekali gitu ya. Pastinya banyak unek-unek gitu ya dari Bapak Ibu yang akan bertanya tentang perjalanan beliau ke Yaman seperti apa ya. Tapi qadarullah, karena memang waktu yang terbatas, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk bisa sharing lagi. Kalau tidak salah ini pertemuan Ramadan terakhir di sini saat ya. Setelah itu
Oh iya. ke Jogja ya. Iya, kebetulan ada pertemuan sama teman-teman, Oke. reuni teman-teman kuliah pada pulang, jadi besok harus ke sana. Mungkin sebelum Idul Fitri kalau masih ada kesempatan bisa sharing lagi kalau ada. Oh, tapi Masya biasanya pada Allah. sibuk sih karena Oke. Bapak Menyiapkan Ibu ya. semuanya menyiapkan untuk Oke. ini Idul Fitri. Baik, mudah-mudahan Ustaz nanti ada kesempatan lain untuk bisa berjumpa dengan waktu dan tempat yang mungkin lebih berkah dan lebih mulia lagi. Insya Allah, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pastinya nanti kalau Bapak Ibu yang pengen umroh bisa bertemu beliau di sana Bisa, gitu ya. insya Allah. Mudah-mudahan. Kita berdoa semuanya semoga Allah izinkan Bapak Ibu kita semuanya bisa menempatkan kaki kita setidaknya sebelum kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan umroh, ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin, Ya Rabbal amin, Alamin. amin. Semuanya bismillah. Insyaallah. Kalau bisa rombongan Qalbun Salim, rombongan dari sini. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya lagi jazakumullah khairan katsira Ustaz atas sharing dan ceritanya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya sebagai orang tua, juga menginspirasi adik-adik kita, anak-anak kita yang masih di jenjang SD, jenjang SMP ya, yang tertinggi baru kelas SMP, jenjang SMP gitu nggih. Sekali lagi mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan buat kita semuanya, karena sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Sekali lagi jazakumullah khairan. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Kita cukupkan sampai di sini dulu nggih, karena kurang 5 menit lagi atau bahkan lebih kurang lagi itu waktu untuk iftar. Waktu yang ada bisa digunakan untuk persiapan dan berdoa pastinya. Saya yang mendampingi Mas Muhammad Rizky, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun banyak tutur kata yang melebar ke sana kemari gitu. Mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita, memberkahi pertemuan kita, dan nantinya dipertemukan lagi di waktu yang lebih mulia lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum wa astaghfirukum katsir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.